Memory, electricity, mind if I steal a kiss, a little souvenir. Can I steal it from you? Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang cara menggunakan mikroskop Excel dan cara mencari nilai probabilitas binomial, probabilitas hipergeometrik, dan probabilitas Poisson. Nah, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih mikroskop Excel itu. Nah, mikroskop Excel itu ialah sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengolah sebuah data dengan otomatis melalui berbagai bentuk seperti rumus, perhitungan dasar, pengolahan data, pembuatan tabel, pembuatan grafik, hingga memanajemen data. Nah, mikroskop Excel ini juga memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama itu untuk membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisis, dan meringkas data. Nah, yang kedua itu untuk menghitung aritmatika dan statistika. Yang ketiga itu membantu menyelesaikan soal logika dan matematika. Seperti video kali ini, saya memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen. Dan yang keempat itu membuat grafik dan diagram. Nah, mikroskop Excel juga sebagai software pengolah angka memiliki bagian-bagian dan masing-masing fungsinya. Langsung saja kita masuk ke aplikasi Excel-nya. Nah, di sini kita masuk. Di sini terdapat kolom 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, kolom 1, 2, 3, dan sampai seterusnya itu merupakan susunan dalam bentuk vertikal atau dari atas ke bawah. Jadi kolom 1, 2, 3, 4 ini termasuk kolom ya. Sedangkan dari A, B, C, D, sampai Z itu merupakan baris. Yang dimana baris ialah susunan dalam bentuk horizontal, yaitu dari kanan ke kiri. Setelah itu terdapat scroll bar yang di pojok sebelah kanan, ini namanya scroll bar. Nah, scroll bar ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu vertical scroll bar yang digunakan untuk menggeser lembar kerja ke atas dan ke bawah seperti ini. Nah, yang kedua itu ialah horizontal scroll bar, di mana digunakan untuk menggeser lembar kerja dari kiri ke kanan seperti berikut. Nah, langsung saja kita masuk. Di sini terdapat fx seperti yang diarah panahkan seperti berikut. Nah, di mana fx ini ialah Taylor's function, insert function, dan juga terdapat tampilan menu bar. Nah, dalam menu bar ini terdapat bagian-bagiannya seperti file, home, insert, payload, formula, data, review, view, help, Nitro Pro. Nah, untuk yang pertama itu ialah file, di mana file ini berfungsi untuk mengakses file secara umum, seperti file, kemudian open file, dan save file atau menyimpan file. Jadi jika file yang sudah kita ketik nanti, atau apapun yang kita ketik, atau seperti membuat tabel nanti, jika kita ingin menyimpannya, itu terdapat pada files. Kemudian yang kedua itu home.
Home ini berisi pengaturan secara keseluruhan. Yang paling sering diakses seperti mengatur jenis font, kemudian mengatur ukuran font, ini, kemudian mengatur letak kiri atau letak tengah, kemudian berfungsi untuk menginput atau membuat objek seperti chart grafik, tabel, atau insert, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu ialah insert. Insert ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama itu pivot table. Nah, pivot table ini berfungsi untuk memasukkan tabel pivot. Yang kedua itu tabel. Tabel ini untuk menyisipkan tabel. Di sini terdapat dan masih banyak terdapat bagian-bagiannya. Lanjut yang keempat, background, yaitu di sini ada menu, diantaranya ada margin untuk mengatur margin, kemudian untuk mengatur posisi kertas dan memilih jenis kertas yang akan kita pakai dan lain-lainnya. Jadi jika kita ingin memilih kertas, jadi kita bisa dipilih di background. Kemudian yang ke-5 itu formula. Di menu formula ini berisi seluruh formula-formula atau rumus yang terdapat pada Excel, mulai dari penjumlahan hingga fungsi makro yang cukup rumit. Bisa kita lihat. Di formula juga ini kita dapat menemukan insert function seperti ini. Dan yang ke-6 itu data. Menu data ini berfungsi untuk mengatur data yang terdapat pada box, seperti untuk sort data, kemudian filter atau remove. Seperti ini ya. Kemudian review. Menu review ini dimana berfungsi untuk kebutuhan review, seperti cek spelling, memasukkan komentar, dan lain sebagainya. Kemudian view. Menu view ini kita akses ketika kita bermaksud akan memunculkan atau mengaktifkan menu lain yang belum aktif di lembar kerja, seperti menu phrasing. Di view juga terdapat beberapa bagian. Yang pertama itu terdapat normal. Normal ini perintah untuk menampilkan lembar kerja pada posisi normal. Terdapat back preview seperti ini. Bagian ini digunakan untuk perintah untuk melihat hasil pemotongan halaman lembar kerja. Kemudian jadi di sini banyak sekali kolom-kolom. Jika teman-teman ingin baik, sekian penjelasan bagaimana bagian-bagian dari Microsoft Excel. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana mencari nilai probabilitas binomial, hipergeometrik, dan Poisson. Baik, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Yang pertama itu, Rika ingin mengetahui probabilitas mendapatkan tepat 3 kepala dalam 5 kali lemparan koin yang adil. Probabilitas keberhasilan dalam satu percobaan adalah 0,5. Di sini kita disuruh untuk mencari fungsi binomial. Langsung saja kita ke Excel.
anggap saja kolom yang pertama itu untuk mencari soal yang pertama. Jadi langsung saja kita ke formula. Di formula tadi sudah dijelaskan pada video awal, terdapat insert function. Langsung saja kita klik. Nah, di or select a category kita menggunakan statistical, dan di select a function kita menggunakan, karena tadi ditanyakan untuk mencari binomial, jadi kita menggunakan binomial disk. Klik OK, dan soal yang pertama kita memasuk numbernya 3, size-nya 5, probability 50%, dan di sini akan otomatis hasilnya jadi 0,5. Dan di sini kita akan menggunakan true. Kita menggunakan false. Maaf ya, false. Jadi hasilnya itu otomatis ya, 0,3125. Oke. Dan lanjut contoh soal yang kedua. Hendrik ingin menghitung probabilitas mendapatkan tepat 3 kartu hati dalam 5 kartu yang diambil dari deck berisi 52 kartu, di mana 13 kartu adalah kartu hati. Di soal yang kedua ini kita diminta untuk mencari fungsi hipergeometri. Langsung saja kita ke Excel. Mulai insert function. Karena di sini or select a kategorinya sudah dipilih tadi statistical, jadi dia langsung otomatis langsung sudah tertekan. Jadi di sini kita mencari hipergeometrik. Oke. Baik, di sini kita akan mengisi sampelnya 2, seperti angkanya sudah ditentukan di contoh soal yang tadi ya. Isinya 5, nomor sampel, populasinya 13, number popnya 52, dan kumulatifnya kita menggunakan 2 kumulatif, yaitu false dan true, yang dimana perbedaan false dan true ialah false ini ialah nilai kondisi yang tidak terpenuhi, sedangkan true ialah nilai kondisi yang terpenuhi. Jadi di hipergeometrik ini kita menggunakan 2 kumulatif. Yang pertama itu false. Jadi kita menggunakan false terlebih dahulu. Dan hasilnya ialah 0,274279712. Oke. Dan yang kedua masih sama, ke formula insert function. Kita masih menggunakan hiper. Oke. Tapi angkanya masih tetap sama ya. Masih sama seperti yang menggunakan false. Jadi kita isi 2. Nomor sampelnya 5. Populationnya 13. Number popnya 52. Dan kumulatifnya kita menggunakan true. Dan hasilnya berbeda ya. Yang tadi 0,27428, sedangkan yang true 0,907233. Oke, lanjut ke soal yang ketiga.
Saya bekerja di pusat panggilan, dan saya ingin mengetahui probabilitas menerima tepat 3 panggilan telepon dalam 1 jam, dengan tingkat kedatangan rata-rata panggilan sebesar 2 panggilan per jam. Di sini kita akan mencari fungsi Poisson. Langsung saja ke menu Excel. Lanjut. Formula seperti biasa, insert function. Nah, di sini kita hanya menggantikan di select a function saja. Kita ketik Poisson. Nah, di sini X-nya ialah 3 dan mean-nya 2. Nah, di fungsi Poisson juga kita menggunakan kumulatifnya false dan true. Jadi sama seperti yang hipergeometri tadi. Pertama-tama kita menggunakan false. Dan hasilnya 0,18044744. Oke. Lanjut. Yang kedua, yaitu kita akan mencari nilai true. Masih sama, true. Oke. Nilainya masih sama ya. Jadi, X-nya ialah 3, mean-nya 2, dan kumulatifnya kita menggunakan true. Oke. Berbeda ya hasilnya. Yang false 0,180447, sedangkan yang true ialah 0,857123. Baik, sekian penjelasan cara menggunakan Excel dan cara mencari nilai probabilitas binomial, probabilitas hipergeometrik, dan probabilitas Poisson. Terima kasih dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. On a two, the fever's running, feel the heat between us two.